Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Efrianti. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan masalah pada penerapan algoritma classification untuk sistem pembagian jurusan siswa SMA. Nah, yang pertama latar belakang. Di sini latar belakangnya ada dua. Yang pertama yaitu penjurusan pada SMA dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan siswa mewujudkan potensi sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Yang kedua itu dalam dunia kerja, orang-orang yang biasanya memiliki pendidikan yang tinggi lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang baik. Nah, masalahnya juga ada dua. Yang pertama, sistem yang tidak efisien dan kurang akuratnya sebuah pembagian jurusan pada sekolah menengah atas. Yang kedua, menguras banyak waktu oleh divisi penjurusan pada sekolah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dengan membangun sistem yang mendukung dalam proses penjurusan, maka dengan sistem ini pembagian jurusan akan lebih efisien dan lebih akurat. Terus, metode yang digunakan itu seperti algoritma qualification. Qualification itu dapat didefinisikan sebagai proses memprediksi kelas atau kategori dari nilai yang diamati atau titik data yang diberikan seperti flow. Dan sedangkan flowchart adalah suatu bagan dan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Terus pseudokode itu deskripsi dari algoritma pemrograman komputer menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Database itu menurut Kusti Yaningsih 2011, database adalah struktur penyimpanan data untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer. Diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL Server. Saya akan menjelaskan pokok dari algoritma klasifikasi. Yang pertama itu inputnya. Di sini ada C. C itu dia sebuah variabel yang di dalam kelasnya itu ada C1, C2 dan seterusnya sampai ke Cn. DU itu dia di sini undefined instance, berarti dia di sini belum terdefinisi, belum jelas. Nah, terus di sini akan dilakukan proses output, di mana yang pertama itu ada C0. C0 ini dikategorikan ke dalam C temporary. Di sini dia sudah terdefinisi, dia termasuk dikategorikan ke dalam C temporary. Nah, yang kedua, di sini diharapkan semua data sudah terkumpul, di mana data yang telah dimasukkan akan diproses. Di sini dia akan diproses data yang telah ada labelnya dengan data yang tidak ada labelnya. Nah, untuk ketiga, semua data yang ada di C, dia akan mencari untuk semua data yang ada di C, dia akan diseleksi kembali data yang ada labelnya dengan data yang tidak ada labelnya, atau keseluruhan data di sini diseleksi. Nah, pada proses keempat ini dia distance, berarti dia mencari data yang paling dominan atau data yang paling banyak. Nah, pada proses kelima, jika di sini ada if this, jika jaraknya data yang tidak memiliki label, di sini jika data yang memiliki label lebih besar dibandingkan dengan data yang tidak memiliki label, maka dia akan dimasukkan ke dalam kategori C temporary. Tapi jika dia tidak memenuhi proses, maka proses itu akan berhenti
atau berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Julian. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart dari perancangan dan pengimplementasian induk algoritma klasifikasi, yaitu sistem pembagian jurusan atau penjurusan pada SMA. Yang pertama, di sini kita memulai start dan admin melakukan login terlebih dahulu, lalu memasukkan dan admin pun dapat akses atau memasukkan data training, memasukkan calon-calon dan memasukkan data training. Data training sini. Lalu memasukkan data training, lalu dieksekusi melalui melakukan proses analisa. Nah, di sini proses penganalisaan di sini adalah sebuah kondisi jika semua atribut sudah memenuhi pada pohon. Jika tidak terpenuhi maka tidak, tapi jika dapat tereksekusi ya, maka setelah tereksekusi maka masuk ke generate pohon atau ya generate pohon. Setelah itu di generate pohon keputusan ini, generate ke pohon keputusan ini yang akan menarik sebuah kesimpulan untuk melakukan sebuah proses prediksi. Dan melakukan proses prediksi ini adalah dengan menggunakan skema pohon keputusan ini dilakukan proses prediksi dari data testing tersebut dan menghitung persentase kesesuaian dan ketidaksesuaian. Dan di sini jika data tersebut tidak memenuhi maka tidak dapat masuk ke IPA. Jika memenuhi dapat masuk ke IPA karena memenuhi bobot kelulusan masuk ke jurusan IPA. Dan selanjutnya jika semua data ini telah tersimpan lalu admin pun login kembali, lalu admin dapat mengakses atau masukkan data training, lalu langsung ke bawah melakukan proses prediksi dan menghitung kembali kesesuaian dan ketidaksesuaian dan selesai. Dan selanjutnya hasil dari pseudocode dan algoritma tersebut, di mana pseudocode tersebut diambil, di mana algoritma tersebut diambil dari pseudocode, kita susun dari pseudocode tersebut dan menciptakan sebuah hasil. Dan inilah hasil akhir dari pseudocode dan algoritma tersebut. Di sini ada nomor, nama lengkap Ahmad dan jenis kelamin, nilai rata-rata TPS, rata-rata IPA, dan minat dan jurusan. Dan di sini ada semua atribut-atributnya. Di sini ada data-datanya. Dan jika memenuhi semua bobot ini maka masuk IPA. Jika tidak maka masuk PS. Seperti inilah hasil akhir dari perancangan dan pengimplementasian tersebut. Selanjutnya penarikan kesimpulan kami persilahkan kepada saudara Idam Herman Hermansyah untuk menarik sebuah kesimpulan. Oke. Kesimpulannya, sistem yang dibangun dengan algoritma chart bisa diaplikasikan terhadap kasus verifikasi pemilihan jurusan SMA. Sistem penerapan algoritma classification and registration tree atau CAR dapat memberikan hasil prediksi jumlah kesesuaian prediksi 87%. Sistem yang dibangun sukses dalam melakukan uji coba dan dalam melakukan uji data input dengan menghasilkan jumlah hasil prediksi pemilihan jurusan SMA. Sistem yang dibuat bisa menjadi alat bantu untuk memberikan informasi kepada user sebagai bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan. Penentuan calon cabang pada algoritma chart ini mempengaruhi proses dan hasil klarifikasi. Dan jumlah sampel pada algoritma chart ini mempengaruhi hasil klarifikasi. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.